Abu Ayyub meriwayatkan bahwa saya qala rajulun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika sedang sholat disebutkan sholat itu seperti sholat yang kita laksanakan malam ini, sholat maghrib. Ketika sedang sholat maghrib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari rukuknya mengatakan sami Allahu liman hamidah. Ada seorang laki-laki yang tatkala itu mengatakan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dia baca itu. Kadangkala yang biasa kita baca apa? Rabbana walakal hamd. Ini sahabat baca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man sahibul kalimah?" Siapa yang tadi baca bacaan yang kita dengar bacaannya itu? Siapa? Fasaka. Diam. Semua di masjid. Dan orang yang membaca itu dia. Kenapa? Wa ra'a annahu hajama minan nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in karih. Dia merasa telah mengucapkan sebuah ucapan yang Nabi membencinya, yang seharusnya dia tidak membacanya. Dia merasa telah melangkahi Nabi alaihi salatu wasallam dengan membaca bacaan tersebut. Dan kita lihat bagaimana takutnya para sahabat Nabi. Sedangkan di masa sekarang banyak orang yang bikin doa yang kadangkala jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Bahkan sebagian menyusun doa-doa dengan harapan doa itu bisa menyaingi doa Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan sebagian orang tidak suka dengan doa Nabi alaihi salatu wasallam, dianggap kurang sempurna, kurang baik, kurang lengkap. Muhammad nabina binuru hadina Makkah minuru satal madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Wahabi adalah salah satu sumber munculnya fitnah. Makanya berbohong di hadapan umat dengan membawa hadis yang salah, kemudian mensyarahi hadis tidak melalui orang ahli, tidak ada rasa takut. Salah satu contoh adalah ini orang Wahabi yang menyampaikan hadis, isi hadisnya jelas-jelas salah. Kemudian di dalam hadis itu juga, jadi isi hadis yang salah itu yang mana? Yang pertama, dia sampaikan bahwa sahabat hanya mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Perlu diingat salah itu. Sehingga dia salahkan orang-orang yang setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, mereka melafazkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Dia yang salah karena membawa hadis yang salah, dia salahkan lagi orang. Yang kedua adalah setelah Nabi sholat, katanya Nabi bertanya, man sahibul kalimah. Salah bahasanya itu. Seharusnya kalau ini nomor satu yang disampaikan salah. Kalau kita anggap betul, bahasanya juga salah. Kenapa? Sahabat tadi menurut dia mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Lebih dari satu kalimat. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Sudah ada 4, 5 atau 6 kalimat. Maka seharusnya pertanyaan itu bukan man sahibul kalimah. Karena al-kalimah itu mufrad, sementara menurut yang dia sampaikan yang salah itu, yang dinisbatkan kepada seorang sahabat, naudzubillah, satu kebodohan untuk dia ini, orang Wahabi. Kalimatnya bukan satu, tetapi lebih dari satu. Seharusnya pertanyaannya adalah man sahibul kalimat, pakai lafaz jamak. Paham tidak? Yang ketiga adalah dia sadar tidak sadar dia telah memfitnah sahabat juga. Saat Nabi bertanya, sahabat diam, tidak berani menjawab. Padahal ini berlawanan dengan sifat para sahabat radhiyallahu anhu ajma'i. Sahabat itu tidak mau menutupi apa yang mereka buat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan yang dalam hati dan pikiran mereka itu betul, dan
yang mereka buat, yang dalam hati pikiran mereka betul tadi, belum pernah dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau belum pernah diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan itu, yang jelas-jelas dosa saja mereka tidak mau tutupi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berzina seorang sahabat tidak tenang di rumah, datang cari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta solusi untuk dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal itu kaitan dengan harga diri, malu, kemudian sudah menikah, dirajam, dilempar sampai mati. Tetapi para sahabat itu dalam hati pikiran mereka, yang mereka pikirkan adalah kemurkaan Allah nanti di hari kiamat yang puncaknya itu. Kalau di dunia masih bisa lari ke sana, lari kemari, masih bisa main kucing-kucingan, tetapi na'udzubillah di akhirat tak bisa. Jadi dosa saja yang tidak ditahu oleh siapapun selain Allah, mereka ceritakan untuk mendapatkan solusi dari Allah bagi mereka. Apalagi kalimat-kalimat bagus yang sahabat saat mengucapkannya itu dalam hati dan pikirannya sudah punya dasar, ini bagus. Kenapa saat Nabi bertanya dia takut menjawab? Itu mengada-ngada orang Wahabi itu. Sudah mengada-ngada, salah lagi bacaannya, salah lagi. Wa ra'a annahu hajama, bukan min Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang bahasa yang betul adalah hajama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in kariha. Dia melihat bahwa dia telah mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendahului ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang Nabi tidak suka. Walaupun perlu digarisbawahi ini salah. Sudah salah, apa yang dia syarahkan? Yang dia syarah itu apa? Dia mengatakan sahabat takut, sementara kita sekarang tidak ada rasa takut. Doa-doa yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita tidak baca, justru kita buat doa-doa dengan bahasa kita sendiri atau dengan cara kita sendiri. Bahkan kita anggap doa yang kita buat itu lebih bagus dari Nabi, lebih bagus dari doa-doa yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang menganggap bahwa doa mereka yang mereka buat itu lebih afdol, lebih bagus dari doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tentu ulama dalam membuat doa-doa itu mereka punya dasar. Yang kedua, setiap ulama yang membuat doa, yang doa itu tidak ada dalam lafaz hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu dari mereka yang menganggap doanya yang lebih bagus dari doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Fitnah namanya. Na'udzubillah min dzalik. Paham tidak? Jadi syarah yang dia buat adalah syarah rekayasa. Pertanyaan lalu, riwayat yang betul yang mana dan yang berkaitan dengan masalah ini? Didengar dengan tawajuh. Riwayat hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan selain mereka berdua. Dalam Kitabus Sholati fi babi Rabbana lakal hamd. Dari seorang sahabat yang bernama Ruf'at bin Rafi. Dia berkata, kunna nusalli wara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholatnya tidak disebutkan maghrib kah, isya kah, atau sholat apakah, subuh, tidak disebutkan. Jelas hanya dia sampaikan kami sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alias Nabi mengimamikan dalam satu sholat. Falamma rafa'a ra'sahu min rakaati, maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam angkat kepalanya dari ruku, qala sami'allahu liman hamida. Nabi mengucapkan sami'allahu liman hamida. Di saat itu seorang laki-laki sahabat, qala rajulun wara'ahu, seorang sahabat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Jadi inilah yang betul. Kalau orang Wahabi tadi bilang apa? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Salah. Yang betul adalah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ada Rabbana lakal hamdunya. Tidak langsung ke alhamdulillah. Ini sahabat yang di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengucapkan kalimat-kalimat ini setelah bangkit dari rukunya itu. Maka falamman sarafa, maka tatkala Nabi selesai dari sholatnya, beliau bertanya, bukan man sahibul kalimat, tetapi manil mutakallim. Siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat? Bisa kita artikan yang barusan saya dengar, atau kalimat-kalimat yang barusan kita dengar. Maka kata orang Wahabi tadi apa? Sahabat takut. Sahabat
Bohong dia. Sehingga tidak berani jawab, diam. Padahal tidak seperti yang dia ceritakan. Saat Nabi bertanya, manil mutakallim? Langsung sahabat menjawab, ana, saya. Situ ada dua manfaat. Satu manfaat adalah supaya clear, jangan ada abu-abu. Menurut sepengetahuan saya yang saya ucapkan tidak salah. Tetapi belum tentu betul di sisi Allah dan Rasulnya, maka saya Rasulullah. Maka perlu dikelirkan. Kalau salah, tanggung jawab akhirat selesai. Yang barusan saya ucapkan ditinggalkan. Kalau betul, maka itu menjadi jariah. Jadi sahabat yang berbuat seperti ini dalam sholatnya itu, padahal sholat kita tahu bersama adalah ibadah yang Nabi sabdakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ini sahabat lebih paham mengenai sabda Nabi ini sallallahu alaihi wasallam daripada kita. Bahkan ulama-ulama sebelumnya, sesudahnya. Tapi kenapa sahabat bisa menambah dalam sholatnya bacaan yang tidak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka di situ para ahli dari kalangan para ulama menulis, mereka kemungkinan besar berijtihad lewat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Waf'alul khaira, dan buatlah kebaikan supaya kamu sukses. Tentu kebaikan akan disebut kebaikan kalau tidak berlawanan dengan Al-Quran, tidak berlawan dengan hadis, tidak berlawan dengan ijma dan qiyas, yang qiyas itu didukung oleh Al-Quran dan hadis. Maka sahabat berani. Apa jawab sahabat? Anak, saya. Bukan jawabannya mau nantang atau takut, tidak. Tetapi supaya clear. Apa yang mau ditakutkan Nabi itu? Jangankan sahabat, orang jelas-jelas jahatnya saja masih sayang. Paham tidak? Orang yang jelas-jelas jahat saja masih sayang. Maka Nabi dalam mensikapi sahabat tadi tidak bilang bid'ah, sesat. Sesat. Tidak bilang begitu. Justru Nabi sampaikan kelebihan, keuntungan berupa kabar gembira dari Allah bagi sahabat yang membaca kalimat-kalimat tadi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ra'aitu bid'a wa salasina malakai yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha. Saya melihat lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba ke arah kalimat-kalimat yang kamu bacakan. Dari mereka siapa yang mau menulis pahalanya? Tidak marah. Semisal dengan ini juga dalam kitab Bukhari, dalam Sahih Bukhari kitab Tauhid dari Aisyah radhiyallahu anha. Sana dikisahkan Nabi mengirim satu orang laki-laki sahabat menjadi pemimpin rombongan kecil namanya Sariyah. Sariyah itu rombongan yang jumlahnya 400 orang kurang lebih. Maka sahabat ini yang jadi amir pasukan, di dalam safarnya itu setiap sholat 5 waktu, beliau menjadi imam dalam setiap sholat 5 waktu itu selalu membaca suratul Ikhlas di akhirnya. Jadi pengertian di akhirnya itu ada 2 pengertian. Satu, setiap rakaat selesai Fatihah dia baca surat lain, kemudian selesai surat lain, kemudian dilanjutkan dengan suratul Ikhlas. Rakaat kedua lagi, selesai suratul Fatihah baca surat lain, kemudian diakhiri dengan suratul Ikhlas. Yang kedua pengertiannya lagi, kata para ulama, para ahli, bahwa rakaat pertama selesai Fatihah dia baca surat lain, kemudian rakaat kedua selesai baca suratul Fatihah dia baca surat Al-Ikhlas. Jadi selama safar itu selalu buat seperti itu. Teman-temannya tegur, kenapa kamu selalu buat seperti itu? Jadi yang lain ini bukan masalah suka tidak sukanya, tetapi yang kamu buat sebelumnya kami tidak melihat Nabi praktekkan. Sebelumnya juga kami tidak mendengar Nabi menyuruh. Tetapi orang itu tetap konsisten. Sahabat pulang dari safar masuk Madinah, sahabat lapor. Lapor bukan menjatuhkan, menghina dan lain sebagainya. Tetapi tujuan lapor ingin tahu yang dibuat sama temannya tadi, amir sopnya tadi, betul atau tidak. Setelah dilaporkan, Nabi bersabda, "Salu, tanyalah dia." Maka mereka bertanya sama dia. Maka dia sampaikan, dalam jawabannya, saya suka itu surat, karena di dalamnya menceritakan sifat-sifat Allah. Nabi mendengar itu, langsung kasih kabar gembira. Kamu cinta Allah, maka Allah akan cinta kamu.
Paham tidak? Kita balik ke hadis yang pertama tadi. Di bawah hadis yang pertama dalam kitab Fathul Bari, Allama Ibnu Hajar Asqalani rahmatullahi alaihi, hafizud dunya, yang keilmuannya juga diakui sama orang Wahabi. Kitab-kitabnya juga dipelajari sama orang Wahabi. Apa kata Allama Ibnu Hajar Asqalani rahmatullahi alaihi? Yusadallu bihi ala jawazi ihdasi dzikrin fi sholati ghairi ma'surin idza kana ghairu mukhalifin lil ma'sur. Yang pertama. Yang kedua, wa ala jawazi raf'is sawti fi sholati ma lam yushawis. Dari hadis di atas atau hadis di atas dijadikan dalil untuk kebolehan membuat zikir baru di dalam sholat, yang zikir itu tidak bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam sholat. Jadi dalam sholat itu saja boleh, yang tadi Nabi sabdakan, "Shollu kama ra'aitumuni", sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya sholat. Maka sebagaimana sahabat tadi itu lewat ijtihad melalui dalil umum, boleh buat atau boleh ucapkan kalimat-kalimat yang sebelumnya Nabi tidak suruh, Nabi tidak buat, maka atas dasar itu sampai hari kiamat bagi orang yang sholat, boleh di dalam sholat membuat zikir baru yang tidak bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selagi zikir baru itu tidak bertentangan dengan yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud bertentangan apa? Contohnya di tahiyatul akhir awal sudah ada bacaan, duduk tahiyatul rakaat kedua setelah bangkit dari sujud kedua, atau di rakaat terakhir setelah bangkit dari sujud kedua, situ ada bacaan yang sudah bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh ditukar-tukar. Tetapi kalau tidak ada di tempat itu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berseberangan dengan apa yang bersumber dari Nabi, dengan doa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Hajar Asqalani rahmatullahi alaihi, boleh. Yang kedua adalah lewat hadis tadi juga, atau hadis di atas dijadikan dalil ke atas bolehnya meninggikan suara di dalam sholat selagi tidak mengganggu yang lain. Karena sahabat yang mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi didengar sama Nabi, berarti suaranya tinggi. Kita harus akui, makanya saya bilang tadi itu, kata orang Wahabi, ada sebagian buat doa yang menganggap doanya lebih bagus dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana bisa? Bukan orang Islam itu. Orang Islam, serendah-rendahnya orang Islam, nabinya selalu di atas. Seumur hidup kayaknya tidak sholat. Tetapi coba tanya dia. Coba ada yang naudzubillah caci maki nabinya di depannya. Bisa jadi leher orang itu bisa dipisahkan dari badannya saat itu. Seminim-minimnya hatinya benci. Itulah sifat orang beriman. Paham tidak? Maka ulama menjelaskan bahwa yang dari Nabi itu yang terbaik. Tetapi lewat kejadian tadi ada pelajaran bahwa melalui dalil umum tanpa ada dalil khusus yang melarang, bisa dibuat sesuatu yang baru dalam agama, dan itu bukan bid'ah sayyi'ah tetapi bagian dari sunnah. Melalui dalil umum yang dalil khusus tidak larang. Maka boleh membuat amalan baru dalam agama dan bukan ditambah-tambah. Jangan kamu bilang agama sudah sempurna. Kenapa ditambah-tambah lagi? Itu kan tempat-tempat di mana dibolehkan berijtihad. Berapa banyak masalah-masalah baru yang zahirnya tidak ada dari Al-Quran, zahirnya tidak ada dari hadis, tetapi lewat qiyas ulama munculkan. Apakah itu dikatakan perkara baru? Atau menambah-nambah dalam agama yang tidak boleh? Salah itu. Paham tidak? Waktu itu perkara baru tadi yang saya sampaikan, boleh membuat perkara baru dalam agama selagi perkara baru itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Dan perkara baru itu bukan bid'ah sayyi'ah, tetapi dari segi bahasa disebut bid'ah hasanah, tetapi istilah syar'i disebut bagian dari semua. Maka yang bisa dibodoh-bodohi hanyalah orang-orang awam. Tidak sedikit orang-orang yang terpapar virus Wahabi menganggap bahwa kami dulu aswaja, kami bingung, kami tak mengerti, kami begini begitu. Nanti datang orang Wahabi baru kami mengerti agama. Kamu salah sendiri. Saat menjadi orang aswaja tidak belajar, hanya ke toko saja. Dengar ceramah hanya tertawa-tertawa, tidak mau datang ke kiai, tidak mau datang ke ulama, habib, ustadz-ustadz yang mumpuni untuk belajar. Hanya ke sawah saja, pulang-pulang sudah capek. Datang dengar ceramah yang ngerokok, ngobrol. Dari mana bisa kamu mengetahui isi daripada ajaran aswaja yang hak? Kamu sendiri malas belajar.
Tidak nanti sudah terpapar virus Wahabi baru menjelek-jelekan aswaja. Salah itu salah. Fasawfa tara idan kasyafal ghubar atahta rijli farasun am himar. Nanti kamu tahu saat debu tersingkap apakah di bawah kaki itu kuda atau keledai yang kamu kendarai, yang kamu tumpangi itu kuda atau keledai. Nanti kamu tahu itu. Alias saat meninggal dunia baru ditahu. Semoga bermanfaat. Subhanallah.